Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Di video kali ini kita akan membahas tentang blind SQL injection. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya, dan lebih tambah banyak lagi subscribernya. Oh ya, untuk Meta for Sec ini kali ini sudah mencapai 5.000 subscriber ya teman-teman. Sudah banyak banget nih subscribernya. Semoga kedepannya lebih maju lagi dan lebih bermanfaat lagi. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Apa itu blind SQL injection? Blind SQL injection adalah kerentanan yang terjadi ketika aplikasi rentan terhadap serangan SQL injection, tetapi respons HTTP tidak berisi hasil query atau tidak menampilkan pesan syntax error seperti yang kita biasa temukan ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Biasanya kalau aplikasi rentan terhadap SQL injection yang seperti biasa itu, jika kita tes dengan single quote, maka akan tampil pesan syntax error seperti ini ya. You have an error in your SQL syntax. Pada blind SQL injection itu tidak ada pesan seperti itu ya teman-teman. Maka kita harus, langkah pertamanya itu kita harus meneliti lah, mengecek pesan apa ya yang biasa tampil terhadap aplikasi ini. Kita harus mengecek ya pesan apa yang menjadi kebiasaan pada aplikasi itu terhadap kerentanan SQL injection. Tiap web aplikasi itu berbeda. Untuk lebih jelasnya mungkin saya jelaskan saja ya dengan prakteknya. Di sini saya menggunakan Portswigger untuk belajarnya. Cara pertamanya kita harus menangkap request terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Burp Suite. Mungkin kita ke patch give. Oke, ini kita teruskan di repeater saja. Untuk langkah pertamanya itu kita menginjek, kita cek ya tiap parameternya. Parameternya itu ada di sini teman-teman. Ini ada parameter tracking ID dengan value-nya ini, dan parameter session dengan value-nya ini. Coba kita ke parameter ini ya, tracking ID. Langkah pertamanya coba kita cek dengan logic boolean ya, true or false, and tick. Oke, kita send. Di sini kita cari teman-teman, message apa yang menjadi kebiasaan atau behavior web aplikasi ini saat menerima injeksi SQL. Nah, ini mungkin bisa menjadi patokan ya, welcome back ini. Oke, saya tulis saja. Langkah pertama kita cek dengan logic boolean. Lalu message-nya yaitu welcome back yang bisa kita jadikan patokan. Langkah keduanya, coba ya kita salahkan logiknya dengan angka 2. Apakah ada message welcome back? Tidak ada ya teman-teman. Null match. Coba kita scroll saja.
Tidak ada, teman-teman. Oke, untuk welcome back bisa dijadikan patokan ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mengecek nih. Oh ya, di kasus ini, di isu kali ini kita ingin menemukan username dan password ya. Username dan password pada web aplikasi ini. Jadi langkah selanjutnya mungkin kita akan menemukan tabel ya. Biasanya username password itu ada di tabel users ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita jadikan payloadnya yakni n. Kita cek nih apakah ada tabel users pada web aplikasi ini, pada database web aplikasi ini. Users ya. Lalu kita batasi limit untuk loginnya itu hanya 1 kali. Oke. Ini dia. Kita copy saja. Kita masukkan ke sini di belakang value tracking ID ya. And select A from user limit 1 sama dengan petik A. Kalau tabel users ada pada web aplikasi ini, maka akan tampil welcome back, teman-teman. Nah, ini dia. Welcome back-nya tampil, berarti ini mengindikasikan bahwa tabel users ada pada database aplikasi ini. Langkah selanjutnya, kita cari nama username-nya ya. Username pada aplikasi ini, username pada tabel users tadi. Caranya gimana? Oke, langkah selanjutnya kita n, select. Kita bisa asumsikan username-nya itu administrator ya. Kita pakai petik administrator. Oke, from tabel users where username sama dengan administrator. Kita tutup sama dengan tick administrator. Untuk sama dengan ini sama dengan ini ya, yang di select. Ini sama dengannya. Dan mengambil apakah username administrator itu ada pada tabel users. Begitu arti payloadnya ya, teman-teman. Oke, kita cek. Kita paste. Oke, send. Kita cek apakah ada welcome back. Nah, ini dia ada. Oke, user administrator berarti ada pada tabel users ya. Pada tabel database web aplikasi ini. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita cek ya. Ada berapa jumlah password pada username administrator ini? Ada berapa kata jumlah password pada user administrator ini? Oke, kita tulis saja. Kita copy aja biar cepet. Select, kita ganti A. From users, where username sama dengan administrator. Kita tambahkan n length
Ini kita mencari jumlah password ya, ada berapa huruf and length. Kita pakai password. Misalkan lebih dari 1. Password itu biasanya ada 8 atau 6 huruf ya teman-teman. Untuk payload ini mungkin kita pakai lebih dari 1 saja, nanti kita brute force ya teman-teman. Oke, tutup kurung sama dengan petik. Oh, ini A. Kita samakan dengan ini ya, select. Oke. Kita copy. Masukkan ke sini. Untuk brute force itu kita kirim request ini ke intruder ya teman-teman. Untuk di repeater nggak bisa. Caranya gimana? Ya tinggal kita klik kanan saja, send to intruder, atau langsung Ctrl I. Nah di sini, ini kita clear saja. Yang mau kita brute force apa? Yang mau kita brute force ini length passwordnya ya teman-teman. Ini. Kita mau ngetes, ini ada berapa sih? Nah, caranya kita add. Tadi kita blok dulu satunya, lalu kita add. Ini attack type-nya sudah betul, sniper. Karena kita hanya membrute force satu bagian saja. Payloadnya kita pakai yang number ya, karena kita mau ngecek ada berapa kata, maka kita gunakan number. From 1 to, misalkan password itu biasanya ada 8 atau 6 ya, mungkin atau bisa mungkin 20 atau 25. Mungkin kita cek to 50 ya. Stepnya 1. Jadi step by step. 1, kedua, ketiga seperti itu ya teman-teman. Maka di sini count-nya jumlahnya ada 50. Oke, kita start attack. Ingat ya teman-teman, untuk isu kali ini itu patokannya ada message welcome back. Nanti tinggal kita filter saja hasil ini. Oke. Apakah ada message welcome back-nya? Nah, dari length-nya saja sudah ketahuan teman-teman. Berakhir di beda di 19 dan 20. Kita cek 19 apakah ada welcome back-nya. Di response-nya ya, jangan di request-nya. Nah, ini ada. Coba kita ke 20. Tidak ada teman-teman welcome back-nya. Null match. Oke, atau kita di sini bisa filter showing all item, kita klik filter by search, mungkin kita ketik saja welcome ya. Apply. Nah, ini dia. Hanya sampai 19. Dalam payload tadi, ini dikatakan password lebih besar dari hasilnya tadi itu 19. Berarti kalau lebih besar dari 19 dan tidak lebih besar dari 20, berarti logiknya ialah passwordnya sejumlah 20 huruf. Benar ya teman-teman? Lebih besar dari 19, tetapi tidak lebih besar dari 20. Berarti 20 huruf. Oke, langkah selanjutnya kita hack passwordnya teman-teman. Setelah kita mengetahui username-nya administrator, jumlah passwordnya ada 20 kata. Langkah selanjutnya kita hack passwordnya. Payloadnya seperti apa? Ini dia, and
select substring password, koma 1, tutup, from users, where username sama dengan administrator. Sama dengan A. Oke, ini kita copy saja. Ctrl C. Payload yang tadi kita hapus saja. Nah, yang mau kita brute force itu yang ini ya teman-teman. Satu ini kita add. Ini akan menjadi payload 1 di posisi payload ini nanti. Dan yang kita brute force lagi yang ini, yang A. Oke, ini kita ganti ke cluster bomb di payload 1. Payload type-nya ialah numbers. Tadi kita sudah dapatkan 20 kata ya, jumlah passwordnya. Step-nya one by one. Oke, untuk payload yang kedua, yang ini, yang A, ini adalah passwordnya. Kita ganti payload set yang kedua. Payload type-nya brute forcer. Nanti formatnya akan seperti ini, A sampai Z dan 0 sampai 9. Jenis karakternya. Minimal length-nya kita ubah ke 1. Dan ini maksimalnya kita ubah ke 1. Oke, kalau sudah start attack. Nah, nanti kita tinggal tunggu saja hasilnya. Hasilnya akan kita gunakan untuk login sebagai user administrator ya teman-teman. Administrator. Kita login ke my account. Oke, kita tinggal tunggu saja hasilnya. Oke, di sini sudah finish. Langsung kita filter saja. Ingat, message-nya apa dengan isu ini? Ialah welcome back. Kita tulis welcome saja. Apply. Nah, ini dia. Ini tinggal kita urutin teman-teman passwordnya dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 20. Kita catat saja. Oke, dari yang pertama ialah ini U. Lalu yang kedua itu apa? Yang kedua itu V ya, X. Yang ketiga D. 4 D. 5 di atas. 5 itu C ya. 6 L. 7 M. 8 G. 9 di bawah. Oh, ini 9Y. 10 di atas A. 11 F. 12 ini 0 ya teman-teman, bukan O, kosong. 13 M. 14
15E, 16A, 17, 1, 18, N, 19, J, dan 20E. Oke, kita coba passwordnya ini. Kita copy. Dan username-nya administrator ya. Kita copy yang benar. Administrator. Kita login. Oke, benar teman-teman. Di sini ada keterangan your name is administrator. Oke, di sini saya menggunakan Leopard Swagger. Keterangannya di sini sudah Yusof. Oke, itu dia teman-teman. Salah satu cara untuk mengeksploitasi blind SQL injection. Ingat, video ini dibuat hanya untuk edukasi. Jika teman-teman ingin belajar, bisa menggunakan Port Swagger. Atau jika teman-teman ingin mempraktekannya langsung, teman-teman bisa ke web yang bug bounty teman-teman. Ya, web atau aplikasi atau perusahaan yang open bug bounty itu teman-teman mungkin bisa praktekkan di situ. Jangan praktekkan kepada web atau aplikasi atau perusahaan tanpa seizinnya ya teman-teman. Ingat, itu adalah ilegal. Jadi kita tidak mengajarkan untuk itu. Oke, itu dia teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.